Shalom sahabat podcast curhat bersama New Life. Berjumpa lagi nih bersama kami di malam hari ini, yang kami akan selalu menemani Anda setiap hari Kamis jam 7 malam hanya di channel YouTube New Life Batam. Dan sebelum menyaksikan siaran ini, jangan lupa untuk klik loncengnya supaya setiap ada video yang terbaru Anda dapat notifikasinya. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen ya. Jadi yang mau curhat boleh langsung tulis di kolom komentar atau hubungi kami di 0819 081 7-nya 4 kali 1. Dan malam hari ini dengan tema yang sangat menarik nih, hidup kelam di masa muda. Siapa nih yang hidupnya kelam? Nah, nanti supaya hidupnya nggak kelam lagi, kita tanya-tanya nih sama narasumber kita yang sudah hadir pada malam hari ini. Kita langsung sapa narasumber kita pada malam hari ini. Selamat malam Bu Ervi. Selamat malam Anne, dan selamat malam sahabat podcast curhat bersama New Life dimanapun Anda berada. Iya, gimana kabarnya nih Bu? Tentu saja luar biasa, dahsyat, dan selalu mantap. Wow, ini temanya hidup kelam di masa muda nih. Iya, siapa nih hidup kelam di masa muda? saya nggak tahu. Orang-orang yang di luar sana ya, Nak? Iya, oke. Nah, ini kan Bu, banyak orang mendefinisikan bahwa hidup itu kan hanya sekali. Iya. Jadi pakailah untuk bersenang-senang gitu ya, untuk menikmati masa mudamu, bahagiakanlah masa mudamu gitu ya, karena masa muda nggak akan terulang lagi gitu ya. Tapi akhirnya banyak yang salah jalan. Contohnya misalnya terlalu bersenang-senang sampai misalnya hamil di luar nikah, atau mungkin karena free sex sampai akhirnya kena penyakit menular seperti itu. Nah, yang banyak jadi pertanyaannya, saat sudah melakukan dosa seperti itu, Tuhan masih nggak sih sayang sama orang tersebut? Tuhan masih nggak sih mau ngampuni orang yang telah melakukan kesalahan seperti itu gitu? Oke. Jadi setiap kita ya, setiap manusia nggak luput dari dosa, nggak luput dari kesalahan. Kita pasti pernah melakukan kesalahan, melakukan dosa. Tapi nggak bisa kita stay di dosa, di kesalahan gitu. Ruginya kita ya. Kalau dalam pertanyaan, Tuhan masih sayang nggak? Tuhan sayang sama kita, bukan sayang dengan dosa kita, tapi sayang dengan pribadi kita. Tetapi kalau kita ngomong tentang dosa, tentunya Tuhan tidak senang dengan dosa, tidak suka dengan dosa. Tetapi bagaimana nih dengan anak-anak Tuhan yang jatuh dalam dosa seperti itu, karena mereka melakukan kesalahan, melakukan free sex, hamil di luar nikah, masih sayang apa enggak? Jawabannya adalah Tuhan tetap sayang sama anak-anak tersebut, tetap sayang. Cuma Tuhan tak suka nih sama dosa yang sudah mereka lakukan, karena dosa adalah apa? Pelanggaran terhadap hukum Allah. Pasal kita melakukan dosa, artinya kita melakukan segala sesuatu yang bertentangan dengan apa yang Tuhan mau, seperti itu ya. Jadi kalau kita bilang pengampunan, seseorang melakukan kesalahan, tentunya pada suatu hari ini Ana melakukan kesalahan, yang Ana rindukan adalah diampuni gitu ya, diampuni ya. Setiap kita, nggak cuma orang-orang yang melakukan kesalahan sampai free sex sampai yang lain-lain, orang yang berbohong pun atau orang yang melakukan kesalahan yang sederhana pun mereka butuh pengampunan. Nah, setiap kesalahan, pelanggaran yang kita lakukan, tentu saja Tuhan kita adalah Tuhan yang Maha Pengampun. Nah, itu kebenaran firman ya, Tuhan kita Tuhan yang Maha Pengampun. Maka dikatakan semerah apapun dosa kita ya, katanya seperti merah seperti kemisi, itu akan apa? Diputihkan seperti salju, seperti itu kan. Tuhan mengampuni seperti itu. Nah, masalahnya pengampunan Tuhan buat kita tuh sempurna. Tuhan mengampuni semua kesalahan, semua dosa kita di atas kayu salib. Nah, 2000 tahun lalu Tuhan sudah mengampuni. Nah, yang sering kali terjadi adalah kita pengen menerima pengampunan, dan Tuhan sudah memberikan pengampunan nih pada setiap kita pada saat kita melakukan kesalahan, kita melakukan dosa. Yang menjadi missnya adalah kita manusia mau juga konsekuensi dari dosa itu tidak kita terima seperti itu. Nah, iya betul. Jadi umpamanya nih, kalau hamil di luar nikah, apakah Tuhan mengampuni gitu ya? Nah, Tuhan mengampuni 100%, pengampunan Tuhan sempurna buat setiap kita. Karena apa? Dia menciptakan kita. Saya aja ya, orang tua yang terbatas ya. Kesalahan yang dilakukan oleh anak saya,
apapun saya pasti ngampuni. Ya saya yang terbatas mau mengampuni gitu ya. Apalagi Tuhan Yesus, Dia yang menciptakan kita, bahkan sebelum kita lahir, pada saat kita masih ada di dalam kandungan ibu kita, Dia sudah merancangkan rancangan yang terbaik buat setiap kita. Itu yang dia kehendaki dalam kehidupan kita. Nah, untuk pengampunan Tuhan sudah berikan. Bagaimana dengan konsekuensi dosa? Tetap ada. Jadi bukan berarti seseorang anak perempuan yang melakukan dosa seperti itu, free sex gitu ya, hamil sebelum menikah, berarti ada anak ya, ada baby nih. Pada saat Tuhan mengampuni, bukan berarti baby ini rapture. Bukan berarti baby ini hilang dari peredaran gitu ya. Maunya manusia, pengampunan dari Tuhan, pengampunan juga nih, baby ini hilang, semuanya clear ya, enggak. Jadi pengampunan dari Tuhan iya, konsekuensi dari dosa tetap ada karena kita hidup di dunia ini. Punya anak sebelum menikah ya udah, itu konsekuensi. Jadi banyak yang terjadi adalah kita menerima pengampunan, kita tahu pengampunan, tapi kita juga merequest pengennya konsekuensi juga nggak ada seperti itu. Siapa bilang ya konsekuensi tetap ada. Umpamanya contoh yang paling sederhana, pada saat kita naik sepeda motor kita nggak punya SIM, kira-kira benar apa enggak? Salah dong. Salah ya, karena peraturan pemerintah adalah naik sepeda motor mesti punya surat izin mengemudi. Suatu hari pas kita naik sepeda motor terus kena tilang ya, kena tilang, lagi razia ada polisi nih. Terus apakah Tuhan mengampuni? Kelihatannya sederhana ya. Ampuni gitu ya, ngampuni. Kenapa sih kalau kita nggak punya SIM? Konsekuensi ya kena tilang, jangan ngerasa aduh Tuhan aja ngampuni, masa hati sih tetap ditilang polisi. Nah itu ada yang miss ya di antara pengertian kita dari pengampunan. Jadi konsekuensi tetap ada, jadi jangan pernah merasa Tuhan mengampuni. Seringkali gini, dosa yang seringkali manusia merasa bahwa sudah nggak layak nih diampuni, terlalu parah nih dosanya, mungkin sering aduh parah banget sih, ngapain sih diampuni, nanti keenakan seperti sampai manusia melabelkan sampai dosa seperti itu. Kabar baiknya adalah bahkan Tuhan mati di atas kayu salib untuk menebus setiap dosa kita. Apapun itu, nggak ada namanya dosa besar, dosa kecil, setiap dosa kita. Kalau mau Tuhan yang ngampuni, berarti Tuhan perlu lagi dong naik ke kayu salib untuk disalib lagi kayak gitu ya. Nah, pengampunan Tuhan itu sempurna buat setiap kita. Jadi kita sudah diampuni, tapi feel free, harus lapang dada untuk kita menerima dosa kita. Ditilang ya udah, jangan waduh kok ditilang sih, kan sudah minta ampun seperti itu. Dibilang kasih karunia lah, kayak ujian nih nggak belajar terus nilainya jelek, kasih karunia lah Bu Guru biar nilainya bagus. Kasih karunia mah hanya dalam keselamatan gitu ya. Kalau kita hidup di dunia ini konsekuensi tetap ada. Jadi itu. Bicara soal dosa, pengampunan dari Tuhan itu ada, tapi konsekuensi juga tetap berjalan, benar-benar. Karena kita hidup di dunia ini, gitu kan. Nggak bisa kita lepas dari konsekuensi. Seringkali orang yang mau pengampunan dari Tuhan dan konsekuensi nggak ada, gitu ya. Itu yang miss di antara orang percaya, gitu. Nah, kalau misalnya sahabat podcast curhat bersama Nyulai pada malam hari ini ngerasa masa lalunya kelam, udah hancur, udah kayaknya madesu, ya nggak ada masa depan lagi nih, gitu ya. Apa sih yang harus dilakukan? Masa sih Tuhan mau mengampuni saya gitu? Atau memiliki pertanyaan lain, boleh langsung curhat di kolom komentar di channel YouTube New Life Batam, atau boleh hubungi kami di 0819 081 7-nya 4 kali 1 ya, dan nanti akan dijawab oleh tim curhat bersama New Life. Iya. Nah, bicara soal masa lalu yang kelam ya Bu. Ada orang yang berpikir ya wajar lah gitu ya, masa muda saya kelam, orang lingkungan di sekitar saya juga hidupnya kelam semua gitu ya. Jadi mau nggak mau itu seperti sebuah faktor keturunan Bu, yang di atas saya kelam, ya wajar saya juga punya masa lalu kelam karena ya turunan gitu. Gimana tuh Bu? Seringkali masa lalu itu kenapa sih ada? Kan hidup kita ada pilihan ya, kita ada pilihan, kita mau melakukan apa itu pilihan kita, tidak ada paksaan dari orang lain, tidak ada intervensi, apalagi kita yang sudah dewasa, kita yang memutuskan, konsekuensi kita yang alami seperti itu. Jadi seringkali kok masa lalu yang kelam dikatakan turunan. Kenapa kok waktu ngalami masa depan yang sukses, apakah tetap dikatakan keturunan? Seringkali lupa kayak gitu ya. Pada saat sukses lupa itu kalau keturunan. Kalau yang nggak enak, seringkali kita
carinya kambing hitam nih, iya. bukan kita yang disalahkan. Keturunan akhirnya. Coba kalau kita lagi dapat berkat, oh ya ini keturunan nih dari nenek moyang yang sudah diberkati, berarti kita kecipratan. Jarang kita ingat seperti itu ya. Jadi kalau kita hidup sebagai orang yang susah ya, orang yang menderita, kita sudah mungkin nggak bisa milih. Kita kan nggak pernah bisa milih dari orang tua siapa kita lahir. Kita nggak bisa, oh saya maunya dari orang tua si A itu loh yang hidupnya mapan, yang rumahnya besar. Kita nggak bisa milih. Tiba-tiba keluar aja dari rahim ibu baru sudah gede, baru oh ternyata orang tua saya si dia loh, yang matanya dua, yang matanya besar, yang cantik. Kita nggak bisa pernah milih. Itu adalah otoritas Tuhan ya. Kita nggak bisa milih. Kita terlahir di keluarga kaya atau terlahir di keluarga susah atau berkulit putih atau hitam, matanya seperti apa, rambutnya keriting. Kita nggak bisa milih. Nah, tapi pada saat kita hidup gitu ya, itu pilihan kita bagaimana kita menjalani hidup kita sekarang gitu ya. Tentunya saya percaya bahwa Roh Kudus menyertai, Roh Kudus terus menyertai kita pada saat kita percaya pada Tuhan Yesus. Untuk apa? Untuk memberikan kita masa depan yang indah. Seperti Roh Kudus menyertai, tapi pribadi Roh Kudus nggak pernah memaksa kita seperti itu ya. Nah, jadi pada saat kita hidup, kalau kita hidup, kita bertanggung jawab dengan hidup kita dengan baik, saya percaya bahwa nggak mungkin kehidupan kita adalah kehidupan yang tidak indah, kehidupan yang tidak berbunga-bunga. Pasti Tuhan menganugerahkan semua yang terbaik dalam kehidupan kita. Tetapi kalau kita hidup sesuai dengan keinginan kita sendiri, ya kayak tadi, masa muda sekali aja, boleh dong kita pakai untuk bersenang-senang. Memang tidak ada yang salah, tetapi harus ada satu batasan. Senang-senang dalam hal apa? Apakah keluar dari firman Tuhan? Apa tetap senang-senang kita tetap mempermuliakan nama Tuhan Yesus? Jadi kalau lahir kita nggak bisa milih, tetapi bagaimana kalau kita meninggal sebagai orang yang nggak sukses lah, orang yang susah lah, itu kesalahannya kita sendiri. Mungkin kita meninggal nggak sukses karena apa? Wajar aja kita males, nggak mau kerja. Oh si A itu kok sukses ya karena dia bekerja keras. Kan kerja keras pasti ada hasilnya kan. Betul. Gitu. Nggak mungkin lah proses itu ada proses terus hasilnya nggak baik. Kalau kita kerja keras pasti hasilnya baik. Jadi kalau dibilang keturunan itu mencari pembenaran diri ya, mencari kambing hitam untuk orang lain kayak gitu ya. Kita lahir mungkin kita jadi orang susah, nggak apa-apa, sudah itu sudah otoritas Tuhan. Kita nggak bisa milih. Emangnya ada pilihan nih di dalam kandungan, pengen nih lahir di orang tua yang kaya, orang tua yang mampu, orang tua yang berpendidikan, kan nggak ada kuesioner gitu. Tiba-tiba kita lahir. Tapi pada saat kita menjalani hidup itu pilihan kita. Kalau kita pengen jadi berhasil, yuk bergantung pada Tuhan, serahkan semuanya pada Tuhan. Sampai kita meninggal baru tahu, oh ternyata hidup kita pada saat kita berserah pada Tuhan, hidup kita benar-benar bukan hidup yang sembarangan, hidup yang luar biasa bersama dengan Tuhan Yesus. Jadi kalau kita hidup menjadi orang yang mungkin nggak berhasil ya dalam ukuran manusia ya kan, berhasil keberhasilan kan kategorinya banyak ya, ukurannya kita kan masing-masing. Maunya keberhasilan diukur dengan materi. Oh, mungkin dia, aduh kok susah sih, kok bukan jadi orang yang kaya ya. Mungkin aja orang tersebut nggak bekerja keras, hanya menunggu seperti itu. Kerja pun mungkin kerja tapi nggak maksimal ya. Kalau mau hasil banyak ya kerja maksimal. Kalau kerjanya sedikit, pengen dapat hasil maksimal gimana dong? Tanda tanya kayak gitu ya. Jadi bukan keturunan. Kalau kita hidupnya sekarang tapi bergantung bagaimana sih kita mengisi kehidupan kita. Kalau kita hidup kehidupan kita mempertanggungjawabkan, kita disiplin diri melakukan yang terbaik, saya percaya semua yang terbaik kita terima. Oh, luar biasa. Tapi kalau misalnya nih generasi Gen Z ya, atau mungkin anak-anak remaja yang sedang bertumbuh, biasanya sedang mencari jati diri kan. Nah, mereka mungkin bingung berpikir dengan bagaimana sih pergaulan yang benar itu. Nah, gimana sih supaya mereka tidak memilih hidup yang kelam, supaya nanti pas mereka bertambah besar tidak memiliki masa lalu yang kelam. Ya, kalau untuk anak-anak, nggak usah remaja, dari kecil gitu, sebagai orang tua itu adalah kewajiban orang tua untuk mendidik, membimbing dan membawa anak-anak kepada kebenaran firman, mengenal Tuhan Yesus. Seperti itu ya. Jadi kalau anak-anak dari kecil mereka tahu firman, mereka tahu Tuhan Yesus, aman bagi kita orang tua. Nah, jadi kalau anak-anak nanti bertumbuh besar, kalau ada prinsip-prinsip yang benar dalam kehidupan mereka, otomatis jika ada hal yang salah di depan mereka, mereka bisa memilah. Oh, hal ini
gak baik, gak sesuai dengan firman Tuhan, mereka akan menjauh. Tapi kalau tidak ada, kita belum pernah memberikan firman, dia nggak punya prinsip yang benar sesuai dengan kebenaran firman, banyak aja kan sekarang, banyak kan seperti godaan-godaan yang datang. Nah kalau tidak, dia nggak punya prinsip, godaan-godaan yang buruk pun kelihatannya baik-baik, karena nggak punya prinsip ya ikut aja, ikut arus. Lama-lama tanpa disadari lewat deh, kelewatan dari arus itu ya. Jadi kita sebagai orang tua, tanggung jawab kita itu bukan hanya mendidik dalam kebutuhan jasmani doang, tapi kebutuhan rohani, bahwa anak-anak kita mengenal Tuhan, sehingga pada saat mereka bertumbuh, kan anak-anak kan dalam usia 0 sampai 3-4 tahun mungkin masih sama orang tua. Betul. Dari sanalah kita ngajarin mereka prinsip firman Tuhan, sehingga pada saat mereka mulai sekolah, mungkin banyak teman-teman nih, contohnya anak saya waktu kecil, saya nggak pernah ngajarin kata-kata yang kasar gitu ya, kata-kata yang nggak benar kepada anak saya, semua kata-kata yang memberkati seperti itu. 3 tahun pertama di rumah kata-katanya baik, begitu dia sekolah di usia 3 tahun gitu ya, di TK, di K1 seperti itu, nggak usah lama-lama, sekolah 1 minggu aja ada kosakata baru yang muncul seperti itu, bilang malas lah, bohong lah, padahal kita jarang ngomong hal itu. Nah 1 minggu aja bisa merubah. Nah jadi kalau mamanya kita sudah mengajarkan anak-anak untuk tidak keluar kata itu, mereka pada saat ngomong mereka mungkin di-reminder, oh ya kita dari dulu nggak ngomong kata-kata itu. Itu sangat membantu mereka, apalagi dalam remaja. Anak-anak kita mesti arahkan bagaimana mereka mempunyai pergaulan yang baik, pergaulan yang sehat, tentunya sesuai dengan kebenaran firman. Jadi kalau pergaulan mereka baik, aman dah kita sebagai orang tua. Dan yang paling penting, yang sering memang Arman suami saya sampaikan ke anak-anak saya, bahwa mungkin kami orang tua tidak bisa memberikan warisan materi kepada mereka, tetapi yang paling penting adalah kami memberikan warisan rohani, yaitu mengenalkan Yesus kepada mereka, sehingga apapun masalah yang mereka hadapi, mereka tetap kuat. Nah, karena prinsip mereka benar sesuai dengan firman Tuhan. Firman Tuhan nggak pernah mencelakakan kita kan. Firman Tuhan memberikan kekuatan, memberikan damai sejahtera, memberikan kemenangan. Jadi anak-anak kita kalau sudah ngerti firman Tuhan, aman bagi kita. Jadi kita belajar mengarahkan anak-anak kepada komunitas yang benar. Seperti anak saya yang pertama, sekarang ada di luar kota. Kenapa saya memilih kota ini untuk anak saya? Karena saya tahu di sana saya bisa percaya satu komunitas yang sehat buat anak saya untuk bertumbuh. Jadi anak saya ada di kota itu, saya pesan, kamu nggak boleh ke gereja mana, ke gereja ini, karena saya tahu tempat ini bisa membawa dampak yang baik kepada anak saya. Kalau ke kota lain mungkin saya nggak punya referensi komunitas mana yang bisa memberi dampak yang baik. Kan saya beda kota, kan nggak mungkin saya ngurusin anak saya setiap jam saya telepon seperti itu. Jadi kita sebagai orang tua memberikan prinsip yang benar dan juga mengarahkan anak-anak punya komunitas yang sehat dan benar. Itu yang paling penting. Jadi penting sekali didikan orang tua supaya anaknya juga punya nilai kehidupan ya Bu. Benar. Jadi orang tua bertanggung jawab sebenarnya ya. Bertanggung jawab besar supaya anaknya nggak hidup kelam gitu ya. Benar, karena kita orang tua nggak pernah merancangkan hal yang buruk ya. Kita pengennya, kalau sekarang kita sebagai orang tua, kita cuma lulusan SMA, kita tentu saja pengen anak kita lebih dari itu. Kalau bisa anak saya S1 saya S2, S3 kayak gitu kan. Pengennya lebih lagi kayak gitu ya. Jadi kita pasti merancangkan semua yang terbaik. Kalau kita tahu ada lubang, kita pasti berdaya upaya menarik anak kita untuk tak turun dari lubang seperti itu. Tapi kalau misalnya masa mudanya memang sudah kelam ya Bu ya, gimana dong masa tuanya? Kelam juga gitu ya. Iya. Mungkin sering kali ya kalau di luar sana, di sekeliling kita, orang sering berkata, kalau masa mudamu sudah banyak masalah, sudah nggak ada pengharapan, ngapain sih, nggak bakal lagi bisa berubah, nggak bakal lagi punya hidup yang baik. Itu kata orang-orang di luar sana. Iya, teman saya juga sempat bilang kalau kamu udah rusak aja sekalian. Sekalian daripada nanggung ya, daripada 10%, 90% aja sama tanggungannya gitu ya. Nah, ya. Apa kata firman tentang hal ini? Masa depan kita indah bersama dengan Tuhan Yesus. Kita tidak hidup, kalau kata firman, kita tidak hidup dari masa lalu. Dikatakan dulu kita pernah punya masalah, sekarang pertanyaannya, siapa sih yang nggak pernah punya masa lalu yang jelek? Setiap kita kayak gitu, masalahnya masalah apa gitu masa lalu. Setiap kita pasti punya masa lalu yang nggak baik. Nah kalau kita hidup dari masa lalu, saya rasa nggak ada orang baik di sini. Semua kita pasti pernah melakukan kesalahan, ya nggak nyontek lah, bohong lah, fitnah lah, marah lah, macam-macam seperti itu.
Tetapi apa kata firman? Pada saat kita percaya pada Tuhan Yesus, kehidupan kita, masa depan kita ada di tangan Tuhan. Meskipun masa lalu kita itu adalah masa lalu yang hitungan manusia sudah nggak patut, nggak layak dimaafkan. Pada saat kita bertobat, kita terima Tuhan Yesus. Hanya Tuhan Yesus yang mampu memulihkan kita. Jadi kehidupan kita tidak ditentukan oleh masa lalu, tapi kehidupan kita ditentukan oleh apa kata Tuhan terhadap hidup kita. Apa kata Tuhan? Adalah hidup kita hidup yang berharga. Kita dipakai Tuhan menjadi saksinya, menjadi alatnya yang hidup untuk apa? Untuk mempermuliakan nama Tuhan Yesus Kristus. Itu kebenaran yang harus kita terima. Jadi kita hidup dari apa kata Tuhan, bukan bergantung dari masa lalu yang sudah terjadi gitu ya. Berarti masa lalu yang buruk tidak menentukan masa depan kita. Pada saat kita bertobat ya udah, tapi seringkali telinga kita lebih ngezoom kepada apa kata orang. Iya, kayak tadi Ana bilang, nggak mungkin berubah, nggak mungkin hidup lebih baik. Itu kan kata orang. Tapi kata Tuhan adalah hidup kita dipulihkan, diperbaharui, dipakai dengan luar biasa. Dan banyak kan kesaksian yang kita lihat. Dulunya mungkin nggak baik sampai nggak ada perhitungan orang, sudah jadi sampah masyarakat. Tapi pada saat ada di tangan Tuhan, dia sebagai permata yang menjadi berkat bagi banyak orang. Itu karena Tuhan, bukan karena kita yang hebat. Wow, luar biasa sekali. Jadi ada nggak Bu, quote of the day, apa ya pesan-pesan yang Ibu mau sampaikan supaya sahabat podcast tidak jatuh ke dalam masa lalu yang kelam? Oke, setiap kita punya masa lalu ya, yang kelam, yang suram, yang jahat, yang jelek, dan lain-lain. Setiap kita punya masa lalu, tetapi satu hal yang kita percaya, hidup kita sekarang, masa depan kita tidak ditentukan oleh masa kelam masa lalu kita. Tapi pada saat kita percaya dengan Yesus, masa depan kita ada di tangan Tuhan Yesus. Jadi kita hidup dari apa kata Tuhan. Apa kata Tuhan? Kita adalah orang-orang pilihannya. Kita diciptakan begitu berharga, begitu mulia. Untuk apa? Untuk mempermuliakan nama Tuhan Yesus Kristus. Jadi hidup kita bukan hidup yang biasa, tetapi hidup yang terus berkemenangan, terus naik, dipakai Tuhan. Wow, luar biasa sekali. Terima kasih banyak ya Bu Elvi buat nilai-nilai yang dibagikan. Tuhan memberkati. Dan buat sahabat podcast Curhat Bersama New Life, kami percaya dengan siaran ini kita punya masa depan yang cerah, indah, gilang, gemilang ya. Walaupun mungkin serusak apapun masa lalu kita, tapi kita memiliki pengharapan bahwa di tangan Tuhan tidak ada yang terlalu sukar untuk Tuhan ubahkan. Amin. Nah, sahabat podcast, kalau misalnya masih mau curhat mengenai masalah apapun, jangan ngerasa sendiri. Ada kami ya, sahabat podcast Curhat Bersama New Life. Boleh hubungi kami di 0819 081 7-nya 4 kali 1. Bisa melalui SMS, WhatsApp, atau telepon ya. Dan bisa juga komen di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk like, comment, share, serta subscribe channel YouTube New Life Batam. Sampai jumpa di hari Kamis mendatang, dan terus saksikan podcast Curhat Bersama New Life setiap hari Kamis jam 7 malam hanya di channel YouTube New Life Batam. New Life.